dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan belanja gedung dan bangunan tugas pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah atau revitalisasi Pasar Raya Impers Pintuhan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur tahun anggaran 2022. Kamis siang penyidik kembali menetapkan 2 tersangka baru dalam perkara tersebut. Kedua ini adalah RS selaku Wakil Direktur SIP, TP sebagai konsultan perencanaan, dan IN selaku peminjam perusahaan SIP, TJK sebagai konsultan pengawas. Peran keduanya RS selaku konsultan perencanaan SIP, TP diminta tersangka AG selaku Kepala Dinas Perindakom untuk membuat RAB dan gambar rencana untuk usulan proposal pengajuan anggaran ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dan RS sudah dijanjikan menjadi konsultan perencana padahal tender belum dimulai. Selama tender atau lelang, RS menyiapkan beberapa perusahaan untuk mengikuti tender, dan dalam memenangkan tender itu RS dibantu tersangka TH selaku anggota Pokja UKPBJ Kaur. RS menggunakan data dokumen tenaga ahli atau personil hanya sebatas syarat dan tidak melibatkan secara real, sehingga dokumen gambar rencana dan engineer dibuat oleh orang-orang di luar struktur CPTP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan tersangka IN yang meminjam perusahaan CPJK hanya menggunakan nama-nama personel inti sebagai syarat mengikuti tender, tanpa sepengetahuan dan seizin para tenaga ahli tersebut, sehingga pembayaran terhadap para personel inti tidak sesuai dengan dokumen penawaran CP, TJK. Selain itu, IN dalam kegiatan pengawasan tidak dapat melakukannya secara komprehensif dan tidak dilakukan uji mutu terhadap kualitas bangunan sehingga mengakibatkan bangunan Pasar Rakyat Impers Pintuhan dinyatakan gagal konstruksi. Dikatakan Kasih Pirsus Kejari Kaur Bobi Muhammad Ali Akbar, pekerjaan tersebut tidak menggunakan material yang spesifikasi. Berdasarkan temuan ahli konstruksi dinyatakan gagal konstruksi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan dan merugikan keuangan negara lebih kurang 2,6 miliar rupiah. Adanya tenaga ahli fiktif dalam proses perencanaan dan adanya subkontrak tanpa sepengetahuan PPK. Selain itu, dalam proses lelang pun setiap konsultan menggunakan perusahaan pendamping. Dalam hal ini ditemukan adanya pengaturan tender baik dari proses perencanaan, pengawasan, dan sebagaimana kita ketahui dalam proses pembangunan juga. Untuk peran masing-masing tersangka, bagaimana hasil penyidikan, selain ada ditemukannya tenaga ahli yang fiktif, kemudian adanya pinjam perusahaan dari konsultan pengawas, sehingga dalam proses pembangunan gedung tersebut. Febrianto Ramadan, RBTV melaporkan.